Selamat datang di channel Q Film 454. Film yang bakalan kita review kali ini bergenre horor. Dan sebelum gua lanjutin nge-review film kali ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment-nya. Film ini berkisah tentang seorang suster magang yang masih muda dan cantik. Dia ditugaskan untuk bertugas di sebuah rumah sakit yang konon katanya angker. Film ini berjudul The Power di tahun 2021. Untuk teman-teman di luar sana yang suka film bergenre horror action, film ini rekomendasi banget untuk kalian semua. Dan kita langsung lanjut cerita selanjutnya. Iya, tanpa basa-basi langsung saja, judul film ini The Power yang bergenre horror action. Film ini mengisahkan di sebuah daerah di London Timur pada Januari tahun 1974, yang dimana negara dan tempat tersebut sedang krisis listrik. Akibat ulah penambang liar yang dimana mereka itu nggak menyetujui aturan pemerintah di sana. Dan akhirnya imbasnya pun berakibat kepada warga sipil. Sehingga anggota pemerintahan memutuskan suatu rencana yang dimana terjadi pemadaman listrik bergilir di tempat yang sudah disetujui. Scene langsung kita alihkan saja ke scene di rumah sakit yang dimana suster baru yang bernama Valerie sampailah ke rumah sakit di hari pertama dia magang. Dan dia pun langsung menemui kepala suster di rumah sakit tersebut. Setelah Valerie berhasil menemui suster kepala di rumah sakit tersebut, akhirnya dia langsung diinterview sama si suster berkulit hitam ini. Si suster bertanya asal-usul dan orang tua dari Valerie. Tetapi di sini si Valerie langsung menjawab dia adalah sosok yatim piatu yang dibesarkan di suatu yayasan. Saat ini juga sempat sih terkejut si kepala suster, tapi ya sudahlah. Setelah mendengarkan peraturan-peraturan yang dijelaskan oleh suster kepala, akhirnya untuk pertama kalinya Valerie pun bertugas di lantai dasar. Sebelum dia bertugas, sebetulnya suster kepala sempat bertanya kepada Valerie tinggal di mana, dan di sini si Valerie sempat menjawab dia akan tinggal di mes rumah sakit tersebut, sehingga si kepala suster tadi pun menyetujui keinginan yang dimana tempat tinggal sudah disiapkan untuk Valerie. Dan kita lanjut ke scene selanjutnya, di mana hari itu juga Valerie sedang menjalankan tugasnya, yaitu merawat seorang ibu hamil. Ya, belum ngelahirin kalau gue bilangnya, dia lagi ngerawat, dan sehingga beberapa menit kemudian si ibu langsung dilarikan ke ruangan khusus melahirkan. Saat Valerie berjalan ke sebuah ruangan di dalam rumah sakit tersebut, dia merasa ada kecurigaan di dalam ruangan itu. Akhirnya ia memutuskan untuk memasuki ruangan tersebut dan juga memeriksanya. Sesampai di kamar mandi ruangan tersebut, ia melihat sosok seorang gadis kecil yang bernama Saba. Dan di sini gua jelasin, Saba ini karakternya seorang gadis kecil sekitar umur 13-14 tahun. Dia berasal dari India. Karena saat itu Valerie tidak mengerti dengan bahasa yang dikeluarkan Saba, sehingga saat itu Valerie langsung membawa Saba ke ruangan dokter yang dimana sang dokter bernama Dr. Franklin. Setelah sempat beberapa menit ngobrol antara Dr. Franklin dan juga Valerie, tiba-tiba saja suster kepala langsung menghampirinya di ruangan tersebut. Dan di sini, sebetulnya di persyaratan awal, sang suster kepala mengatakan kepada Valerie bahwa Valerie tidak boleh berbicara atau ngobrol di dalam rumah sakit terhadap dokter manapun. Dan di sini, si suster kepala itu sudah menganggap Valerie melanggar satu aturan yang sudah ditentukan. Lalu akhirnya di sini suster Valerie langsung membawa Saba ke ruangannya, yang dimana di sini Saba ternyata masih dirawat di salah satu ruangan. Dan di scene selanjutnya kali ini ternyata si Valerie ini kena marah nih sama si suster kepala di rumah sakit tersebut karena sudah melanggar peraturan yang tadi, sehingga Valerie dihukum. Hukuman yang dijalani oleh Valerie yang diberikan oleh si suster kepala tidak lain dan tidak bukan, yaitu Valerie harus menjaga shift malam. Sedangkan di malam itu sebetulnya terjadi pemadaman listrik bergilir, yaitu salah satunya pemadaman listrik di rumah sakit tersebut. Sehingga Valerie harus menjaga beberapa orang pasien yang berada di dalam rumah sakit tersebut di dalam kegelapan tanpa aliran listrik. Saat ini sempat
terjadi protes antara Valerie dan si suster kepala. Namun apa boleh buat, namanya juga suster magang, mau nggak mau harus menuruti apa keinginan dan hukumannya dijalankan. Setelah dia mendengarkan hukuman yang akan dia jalani, kembali dia beraktivitas menyelesaikan atau gua bilang bersih-bersih di setiap ruangan. Saat dia kembali keluar ruangan di suatu lorong, dia bertemu sama si Dr. Franklin. Di sini, sang suster sempat curhat sama Dr. Franklin bahwa si suster kepala cukup kejam menghukumnya di hari pertama, yaitu dengan cara shift malam. Tetapi di sini si Dr. Franklin berkata, mungkin si suster kepala cemburu. Lanjut deh ke scene selanjutnya, yang dimana di malam itu langsung saja si suster kepala memberikan lampu untuk penerangan jalan bagi si suster baru ini. Namun siapa yang menduga, di hari itu pemadaman listrik tiba lebih awal. Sehingga saat itu, karena dalam situasi yang gelap, si suster Valerie ini sempat panik. Lalu dia menghidupkan lentera yang sudah diberikan si suster kepala kepadanya. Dan dia berjalan dari ruangan ke setiap ruangan untuk memeriksa setiap pasien. Akhirnya Valerie pun sampai di suatu lorong atau ruangan mesin yang dimana dia harus melewati ruangan tersebut. Namun saat dia melewati ruangan atau lorong tersebut, dia merasa curiga. Dia mencium bau busuk yang sangat menyengat di hidungnya. Tetapi dia tetap menelusuri lorong tersebut meskipun terpaksa, karena di hatinya dan perasaannya dia tetap merasa ketakutan. Sehingga setelah menelusuri lorong tersebut, dia bertemu dengan dua orang suster di ruangan yang berbeda sedang menjaga para bayi. Dua orang suster ini berkata kepada Valerie bahwa Valerie salah ruangan. Harusnya di malam itu Valerie tidak mendatangi ruangan ini, tetapi ruangan di sebelahnya yang disebut dengan lantai coklat. Akhirnya, salah satu dari suster tersebut pun mengantarkan Valerie ke ruangannya, yaitu si suster Comfort yang berkulit hitam ini. Sesampainya di ruangan yang sudah dituju, Valerie pun langsung masuk. Namun tiba-tiba saja, ada seorang suster yang datang ke ruangan tersebut yang bernama Barbara. Ternyata Barbara ini adalah sahabat kecil dari Valerie. Setelah sekian lamanya, Valerie bertemu kembali dengan Barbara di rumah sakit tersebut, yang dimana ternyata mereka ini duet shift di dalam rumah sakit, bahkan di satu ruangan. Sempat bercerita, mereka saling ngobrol lah di dalam scene ini ya. Tetapi ternyata amarah Barbara kembali terpancing karena Barbara mengetahui sewaktu siang tadi Valerie sempat berbicara atau ngobrol sama Dr. Franklin di sebuah lorong. Sebetulnya di sini si Barbara cemburu buta terhadap Valerie karena Valerie dianggap telah menggoda Dr. Franklin. Lalu tiba-tiba sesaat kemudian lampu di rumah sakit khusus di ruangan tersebut mendadak mati. Dan akhirnya Barbara pun pergi menemui teknisi di ruangan bawah tanah, yang dimana seorang teknisi itu adalah seorang pria yang sudah menjaga di rumah sakit tersebut sudah cukup lama. Dan si pria itulah yang memegang seluruh kunci pintu di dalam rumah sakit tersebut demi keamanannya. Dan saat cahaya lampu sedang padam, tiba-tiba saja Valerie ini mengalami gangguan yang mistis. Dia diganggu oleh sosok makhluk halus di ruangan tersebut sehingga ia terjatuh dan ketakutan. Dalam kondisi Valerie yang saat ini ketakutan, beruntung saja tiba-tiba saja lampu tersebut menyala dan datanglah si teknisi yang bernama Neville. Si Neville ini nih yang dipercaya oleh pihak rumah sakit untuk mengunci semua pintu demi keamanannya ya. Gua bilang dia rangkaplah sebagai security dan juga teknisi di dalam rumah sakit tersebut. Namun ternyata Barbara dan Neville ini ternyata memiliki hubungan khusus dan spesial. Karena di sini Valerie melihat secara langsung kelakuan mereka berdua di ruangan yang lain ya, sempat hampir mesum kalau gua bilang di sini ya. Setelah ketahuan, akhirnya Neville dan Barbara menghentikan kelakuan mereka. Karena saat itu kelakuan Barbara diketahui oleh Valerie, saat itu juga si Barbara ini mulai gak seneng sama Valerie. Dia dengan sengaja menyuruh Valerie ke lantai dasar dengan alasan untuk mengambil sesuatu kebutuhan si pasien di ruangan tersebut. Namun apalah daya, namanya juga anak baru magang, terpaksa dong ngikutin apa keinginan Barbara. Sambil berjalan turun dari tangga rumah sakit tersebut, dia merasa ketakutan, penuh tekanan karena dia merasa di sekelilingnya ia sedang diawasi oleh suatu makhluk halus.
Setelah Valerie berhasil menelusuri lorong rumah sakit yang sangat gelap dan menyeramkan tersebut, tibalah dia di sebuah pintu yang ternyata di pintu tersebut sudah ditunggu oleh si Neville. Dengan berbagai alasan, di sini Neville memaksa untuk membantu Valerie. Apa yang ia cari sebenarnya? Alih-alih ingin membantu, ternyata Neville membawa Valerie ke ruangan pribadinya, yang dimana di dalam ruangan tersebut Valerie melihat foto-foto yang agak kurang pantas kalau saya bilang di film ini ya. Dan akhirnya si Valerie ini mau diajak mesum sama si Neville. Sehingga saat itu juga si Valerie ini menolak ajakan Neville yang dimana ia meminta berbuat mesum. Dan di sini si Valerie langsung kabur meninggalkan ruangan tersebut dan menuju lorong yang gelap tadi. Di perjalanannya di sekitar lorong itu ternyata dia mendapatkan gangguan dari makhluk astral, sehingga dia nggak tahu nih tempat dia melarikan diri, ruangan yang dia tuju. Yang dia tahu dia hanya mencari jalan keluar di sekitar sana. Sehingga tanpa ia sengaja ia menelusuri sebuah lorong bawah tanah. Saat itu juga dia merasa sesuatu yang agak aneh terjadi di sana, seolah dia dituntun di situ. Dan akhirnya di dalam ruangan tersebut sampailah dia di depan tungku perapian. Dia melihat satu buah boneka yang sudah hangus. Dia merasa heran dengan kondisi tersebut. Namun tiba-tiba saja di dalam penglihatannya ia melihat sebuah kejadian tentang kematian yang menimpa Barbara dan juga Neville. Setelah melihat kejadian itu, di dalam pandangan matanya dia langsung menjatuhkan boneka yang ia genggam dan ia pun berlari kembali ke ruangan yang dimana si Barbara berada. Saat dia sampai ke ruangan yang ia tuju, ternyata si Barbara itu nggak ada. Dia meninggalkan ruangan dan pasien tersebut. Namun, Valerie ini kembali ke dalam ruangan tersebut dengan tekanan dan suasana yang agak aneh. Dia, kalau saya bilang, setengah kesurupan lah. Ya, setengah sadar, setengah enggak. Dan sehingga kedua suster yang berbeda ruangan tersebut pun menghampirinya bertanya kepada Valerie, sebenarnya kejadian apa yang telah menimpanya sewaktu di lorong bawah tanah. Di sini si Valerie mengatakan dengan sangat jujur, ia melihat sebuah boneka yang sudah gosong di ruangan bawah tanah. Sementara saat ini si suster Comfort ini nggak percaya sama si Valerie, entah nggak percaya entah menutupi sesuatu. Namun tiba-tiba saja di suatu ruangan dia berhasil menemukan Saba yang sedang kabur dari kamarnya. Walaupun suster Comfort sudah mendengarkan penjelasan dari Valerie, tetapi si suster ini nggak percaya apa yang diceritakan oleh Valerie. Namun sesaat kemudian Saba memperlihatkan buku yang sudah ia gambar kepada Valerie yang penuh dengan coretan hitam. Mendadak saja setelah Valerie melihat buku yang berwarna hitam tersebut, tiba-tiba saja kondisi ruangan kembali berubah. Untuk kedua kalinya dia melihat di dalam pandangannya tentang kematian yang dialami Barbara dan juga Neville sangat mengenaskan. Namun di balik kamar tersebut mendadak si Valerie ini merasa tidak nyaman dan tiba-tiba saja dia kerasukan makhluk astral yang berada di dalam rumah sakit tersebut. Sehingga kedua suster yang menjaganya tadi itu sempat heran dengan kelakuan si Valerie. Ada apa sebetulnya? Di sini Valerie sempat kejang-kejang dengan menunjukkan sikap yang tidak sadar, tidak seperti orang pada umumnya. Saat itu juga si suster Comfort dan juga Saba ketakutan. Di sini si suster Comfort langsung mengambil suntikan obat bius dosis tinggi, tetapi beruntung saja di sini Valerie sempat sadar, jadi nggak sempat disuntik sama si suster Comfort. Setelah sadar, Valerie bertanya kepada suster Comfort, tetapi masih tidak mengakuinya. Bahkan suster Comfort menuduh Valerie pernah mengidap penyakit ayan. Namun sesaat kemudian saat Valerie melihat cermin di depannya, ia melihat sosok anak kecil perempuan yang masuk ke dalam tubuhnya. Karena keadaan tersebut membuat kedua suster senior ini kebingungan menghadapi Valerie, namanya juga orang kesurupan ya. Namun di balik itu semua, ternyata di dalam penglihatan Valerie melihat Saba diikuti oleh sosok seorang gadis kecil di balik pintu. Dan dia pun berteriak, berusaha untuk menolong Saba. Namun apa yang terjadi? Saat dia berusaha mencekik leher gadis kecil yang mencurigakan tersebut, ternyata leher tersebut adalah leher Saba. Akhirnya dia sadar.
Sesaat ia sadar, Sabah menunjukkan satu buah foto yang dimana foto tersebut adalah sosok gadis kecil yang merasuki tubuh Valerie. Disinilah si Valerie sadar. Namun tiba-tiba saja, Suster Comfort kembali mengambil suntikan obat bius yang berdosis tinggi untuk menyuntikkan kembali ke tubuh Valerie. Jelas dong, saat itu juga Valerie melawan si Suster Comfort yang akan menyuntiknya. Namun dalam kondisi tersebut tiba-tiba saja si Barbara nongol dari balik pintu yang dimana ternyata matanya sudah buta. Di sini si Suster Comfort panik, berusaha untuk menenangkan Valerie yang dimana Valerie kembali kesurupan. Namun sesaat kemudian si Valerie justru melawan si Suster Comfort karena dia merasa dia sedang diganggu oleh makhluk astral di rumah sakit tersebut. Dan sehingga si Valerie ini dikurung sama si Suster Comfort. Namun dalam kondisi yang kesurupan, si Valerie ini berhasil lolos. Dengan alih-alih berniat untuk menghentikan Valerie, si Suster Comfort sudah menyembunyikan suntikan obat bius dosis tinggi di balik punggungnya. Saat Valerie mendekat, dia berusaha menyuntikkannya kepada tubuh Valerie. Namun ternyata suasana dan situasi terbalik. Justru suntikan yang berisi obat bius tersebut menancap ke arah muka si Suster Comfort. Saat itu juga Suster Comfort berusaha melarikan diri dan menyelamatkan Sabah. Tetapi di scene lainnya, Barbara ketakutan karena ia mengetahui Valerie kerasukan. Saat mencoba kabur, si Suster Comfort ini mencoba lewat jendela rumah sakit, namun alhasil dia terjatuh dan mengakibatkan kakinya patah. Entah tewas entah enggak si Suster Comfort, gua nggak tahu di film ini. Sesaat kemudian si Valerie sadar dengan keadaan tersebut dan dia mengkhawatirkan keselamatan Sabah sehingga dia memberikan gunting kepada Sabah dan memperingatkan apabila dia kerasukan kembali, Sabah harus menghujamkan gunting tersebut ke arah tubuhnya. Sementara itu, Valerie berusaha untuk meninggalkan rumah sakit tersebut, namun di sisi lain saat dia menuju lorong tiba-tiba saja dia melihat sesuatu di dalam pandangannya. Ternyata gadis kecil roh jahat yang ia sangka itu mulai merasuki tubuhnya dan membuat dia tidak bisa keluar dari rumah sakit tersebut karena di dalam penglihatannya dia melihat Neville tewas dengan cara membakar diri. Saat Sabah sedang bersembunyi, dia melihat sosok tangan anak kecil yang mengangkat tangan pasien. Namun tiba-tiba saja beberapa menit kemudian si Valerie ini jatuh pingsan dan tangannya berlumuran darah. Saat dia sadar, dia menyangka dia telah membunuh Sabah dalam keadaan yang tidak sadar. Dan dia melihat sebuah tulisan di bagian perutnya. Entah itu artinya apa, saya nggak tahu di film ini ya, karena nggak dikasih tahu artinya. Sesaat kemudian untuk kesekian kalinya, Valerie kembali tidak sadarkan diri. Tetapi di dalam penglihatannya, dia melihat sosok anak kecil yang sedang dianiaya di sebuah ruangan bawah tanah. Dan scene malam hari pun berlalu yang dimana Valerie kembali tidak sadarkan diri. Dan keesokan paginya kondisi Valerie sudah berada di atas ranjang rumah sakit tersebut dengan penuh perawatan dokter dan juga suster. Saat dia sadar, dia sudah diimpus. Dan saat dia kembali histeris, tangan Sabah pun memegang tangannya mencoba untuk menenangkan dirinya. Saat dia sadar bahwa Sabah masih hidup, di sini si Valerie benar-benar senang. Dan di sini si Sabah memberitahukan bahwa sosok gadis yang menyerupai dan merasuki tubuh Valerie itu tidak akan pernah membunuh Sabah dan menyakiti Sabah, berikut juga Valerie. Dan Sabah pun memberitahukan kepada Valerie bahwa sosok gadis kecil yang tewas di dalam rumah sakit tersebut bernama Gail. Jadi dia sosok anak perempuan yang usianya sama dengan Sabah, sekitar umur 13 atau 14 tahun. Setelah kejadian itu, Valerie langsung bercerita. Tetapi para anggota kepolisian dan pegawai rumah sakit, berikut juga si dokter kampret ini yaitu Dr. Franklin, menganggap Valerie ini gila. Mereka ini menutupi suatu kejadian yang berada di rumah sakit tersebut. Lalu sesaat kemudian dia ditinggalkan sendiri di dalam ruangan dan Valerie pun membuka buku gambar milik Sabah. Pelan-pelan dia mencoba menghapus coretan hitam di dalam buku tersebut. Alhasil dia melihat sebuah sketsa Dr. Franklin
Disinilah dia sadar bahwa penjahat sebenarnya di dalam rumah sakit tersebut adalah Dr. Franklin, yang ia merasa ia sangat percaya kepada dokter tersebut. Lalu dia berusaha melarikan diri dari kamar ruangan tersebut dan menghentikan Dr. Franklin yang sedang membawa Saba. Di sini dia memancing Dr. Franklin untuk membawa dirinya ke dalam ruangan bawah tanah, yang dimana tempat terjadinya penganiayaan si gadis kecil Gail yang dimaksud itu. Sesampainya di ruang bawah tanah itu, Valerie memancing agar si Dr. Franklin ini mau mengakui perbuatannya. Namun, ternyata untuk sesaat ini, Dr. Franklin malah nggak mau mengakuinya. Akhirnya, si Valerie ini langsung memaksa Dr. Franklin bahwa ia mengetahui kejadian yang sebenarnya yang pernah dihadapi oleh si gadis kecil Gail. Ternyata si gadis kecil Gail itu tewas di dalam ruangan bawah tanah ini diakibatkan karena diperkosa oleh Neville, si teknik mesin di awal film tadi, dan juga Dr. Franklin ini. Kalau gue bilang di sini mereka berdua penjahat kelamin. Karena ketahuan dengan kondisi tersebut, di sini si Dr. Franklin kembali berusaha untuk menghabisi nyawa Valerie saat itu juga. Dalam kondisi yang seperti ini, tiba-tiba saja Saba datang ke ruangan bawah tanah dan mencoba menghentikan si Dr. Franklin dengan perbuatannya yang akan membunuh Valerie. Namun tiba-tiba saja di sini Valerie memanggil roh si gadis kecil itu untuk merasuki tubuhnya dan berniat untuk membunuh dan menghentikan si Dr. Franklin atas perbuatannya. Akhirnya si Dr. Franklin itu pun tewas. Sehingga para aparat keamanan di negara tersebut pun mendapatkan laporan bahwa Dr. Franklin tewas dibunuh oleh Valerie. Dan Valerie pun memutuskan membawa Saba untuk melarikan diri dari rumah sakit tersebut dengan bantuan suster kepala yang ternyata baik. Di dalam film ini ternyata arwah penasaran tersebut menuntut balas akan kematiannya. Setelah itu baru rohnya tenang. Ya, nggak beda tipis sih dari cerita kita ya. Gua rasa cukup. Terima kasih banyak. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya.